Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya teman-teman. Jadi di sini udah sekitar jam setengah 3. Saya ada di daerah Jakarta Timur. Untuk tepat lokasinya ada di Lubang Buaya. Untuk tempat yang bakal saya jelajahin di siang ini adalah suatu tempat yang bersejarah, yang dimana dahulu pernah terjadi pembantaian dari kerasnya gerakan 30 SPKI. Oke, kita langsung aja. Dan saya ada di depannya monumen patung dari 7 jenderal. Ya, 7 jenderal. Yang satu itu adalah kapten, yang satu itu kapten. Bhinneka Tunggal Ika. Dan di depan monumen ini ada sebuah tempat yang dimana dulu adalah tempat pembuangan dari mayat-mayat beliau yang dimasukkan ke lubang buaya seperti ini ya teman-teman ya. Kita langsung aja. Jadi mohon maaf kalau misalkan dari apa yang saya sampaikan tentang sejarah di tempat ini salah, harap dikoreksi ya teman-teman ya. Mungkin bisa dijadikan kalian bisa typing di bawah kalau misalkan apa yang saya sampaikan itu salah, karena saya berdasarkan dari mungkin artikel ataupun yang lain. Oke. Dan hanya sekedar mengingatkan buat teman-teman semua yang baru tahu channelnya Sang Explore, hanya sekedar mengingatkan buat yang muslim yang belum sholat, kalian sholat dulu. Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Kita mengangkat sejarah yang benar-benar ada, tapi mungkin untuk sekarang emang dilarang siapapun memasuki tempat ini ya teman-teman ya, karena kondisi masih dalam PPKM. Saya diberi kepercayaan untuk mengangkat sejarah di siang hari, bukan untuk dalam hal yang mistis,
Kalau dalam hal yang mistis, kita sendiri mungkin akan tahu sendiri tempat-tempat yang sejarah kebanyakan dari beberapa kekerasan ataupun yang lain, kita bisa menyimpulkannya sendiri. Hal mistis itu kadang bisa jadi patokan untuk mempengaruhi suasana ataupun yang lain ya teman-teman ya. Kadang juga bisa ditambah-tambahin oleh sang pembuat mistisnya. Tapi di sini saya ingin mengangkat sejarahnya. Untuk di depan pas patung ini ada lubang buaya, dinamakan lubang buaya, yang dimana beberapa jenderal yang dimasukkan ke tempat ini ya teman-teman ya. Untuk tekstur dari tempat ini, beberapa ukiran-ukiran yang ada di sini ya teman-teman, yang emang benar-benar luar biasa. Ukiran-ukirannya juga luar biasa. Subhanallah. Dan nanti kemungkinan nanti habis selesai di sini, insya Allah kita akan kirim doa juga untuk para pejuang. Oke teman-teman, karena diimbaukan untuk tidak melewatin bakas rantai ini, jadi saya nggak harus untuk melanggar yang udah disarankan. Itu ada tulisannya. Oke. Bismillah. Assalamualaikum. Untuk tempat ini adalah tempat yang dimana waktu itu segerombolan dari gerakan 30 SPKI yang mengumpulkan para jenderal yang ada di tempat ini teman-teman ya. Ini belum tak tunjukkan sama kalian. Sumur maut atau disebut sebagai lubang buaya. Lubang buaya itu sumur maut atau lubang buaya ini daerahnya sini. Allahu Akbar, keliru aku. Lubang buaya itu emang daerah sini ya teman-teman ya. Ini dinamakan sumur maut. Pada tanggal 1 Oktober 1965, PKI menggunakan sumur tua sedalam 12 meter dan berdiameter 75 cm ini untuk mengubur 7 jenazah pahlawan revolusi. Oke teman-teman, kita lanjut. Jadi mohon maaf ya teman-teman ya, apa yang saya sampaikan tadi lubang buaya itu emang daerah sini lubang buaya gitu loh. Untuk itu namanya sumur maut. Allahu Akbar. Mohon maaf. Ini tempat yang dimana? Oh, ini nggak kelihatan sini ya. Kelihatan. Untuk suasananya seperti ini ya teman-teman. Dahulu asli dari tempat ini sebenarnya batas dari sini teman. Assalamualaikum. Batas dari sini. Ini tambahan yang dimana biar para pengunjung untuk melihat sisi dalam arti replika dulunya seperti ini ya. Itu ada narasumber yang masih selamat kalau nggak salah waktu itu. Gambarannya itu seperti ini. Dan di sini ada lampu bukan ya. Untuk tujuannya waktu biar kelihatan benar-benar seakan-akan dalam waktu peperangan. PKI mengeluarkan isu tentang adanya Dewan Jenderal yang bermaksud mengadakan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Persiapan mulai diintensifkan. Rapat-rapat juga mulai diintensifkan. Di Lumajang diadakan rapat 6 kali dengan para kepala biro khusus daerah, 10 kali dengan oknum-oknum ABRI penduduk PKI, dan mengambil kesimpulan karena perimbangan kekuatan di Jakarta tidak menguntungkan PKI, maka diperlukan bantuan dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dalam
Oke teman-teman, itu mungkin udah cukup buat pengisi suara saat waktu itu ya. Ini saya matikan aja karena tidak ada pengunjung. Nanti mungkin akan dinyalakan. Kalau misalkan ada pengunjung itu dinyalakan gitu teman-teman. Kita memasukin tempat rumah, kita langsung lewat depan aja karena nggak elit ya kalau lewat belakang ya teman-teman ya. Karena sejarahnya ada di depan gitu. Dari sini kita lewatin pintu masuk yang dimana dulu ini dijadikan sebagai tempat pos komando oleh pihak PKI seperti ini. Pada tanggal 1 Oktober 1965 rumah ini digunakan sebagai pos komando bagi pasukan G30 SPKI yang bertugas menculik para pahlawan revolusi. Oke, kita langsung masuk. Assalamualaikum. Ini adalah rumah aslinya ya teman-teman ya. Sebenarnya di sini total semuanya ada 13 kalau nggak salah tadi yang disampaikan. Tapi yang tersisa tinggal 2. Rumah komando sama dapur. Nanti bakalan masuk ke dapur juga. Asli dari pertamanya ya seperti ini. Assalamualaikum. Dan di sini ada tulisannya dilarang memindahkan menduduki benda koleksi dari tempat ini ya teman-teman ya. Sewu. Untuk lampu-lampunya dari awal mungkin udah seperti ini atau ada beberapa tambahan mungkin ya teman-teman ya, biar kesan dari tempat ini emang benar-benar seperti aslinya gitu. Untuk kondisi dan lantai-lantainya emang seperti ini ya teman-teman ya. Assalamualaikum. Ini berbagai barang, lemari, mesin jahit atau meja itu emang aslinya dari sini teman-teman. Emang dijaga, jadi emang benar-benar awet. Kita lihat di sini. Assalamualaikum. Masih ada lemari dan ada ranjang tidur yang masih benar-benar utuh. Mungkin kasurnya aja yang nggak ada. Wangi di tempat ini ya teman-teman ya, baunya. Di sini ada tulisan juga dilarang memindahkan atau menduduki benda koleksi seperti ini. Ini sama. Terus di sini koleksi ini merupakan bukti, sebenarnya saya lebih dekatkan lagi. Koleksi ini merupakan bukti sejarah dari peristiwa sebelum dan sesudah G30 SPKI, terdiri dari meja, kursi, 4 mesin jahit. 1 meja dan kursi, lemari, tempat tidur, 4 mesin jahit, buffet, 6 balai atau kamar depan. Untuk tambahan replikanya, lampu petromak tadi ya teman-teman ya, tempayan, lampu tempel, balai kamar belakang, balai kamar belakang itu semacam kayak gini mungkin ya. Oke, untuk replikanya. Assalamualaikum. Kondisi asli ini mejanya. Ini mungkin jatuh ya teman-teman ya, jatuh dari atas ini. Oke, kita lihat. Mungkin lagi diproses. Itu sesek atau ini dicat ulang biar menambah yang mungkin yang udah rusak ya teman-teman ya, semacam kayak gini. Kalau emang udah rusak mungkin akan ditambahin atau diganti biar kesannya seperti yang awal gitu. Ini buat nambah atau nembel. Oke, untuk rumahnya kita lanjut ke balai. Balai belakang ini ya teman-teman ya, tadi itu balai depan, ini ada di balai belakang ini. Dan ada berapa kucing ya di sini, ini balai. Oke, kita lanjut. Untuk ini lampu petromak, ini lampu tambahan replika. Masih di sekitaran monumen dan sekitaran lubang buaya atau sumur maut ya teman-teman ya. Oke, di sini emang sangat asri ya teman-teman ya, adem.
karena emang benar-benar dijaga, jadi tidak siapapun yang bisa lewat sini tanpa terkecuali kalau emang ada rujukan atau nanti kalau PPKM udah selesai mungkin akan dijadikan atau dibuka kembali untuk wisatawan yang datang ke sini dengan mematuhi peraturan yang ada ya teman-teman ya, dan nggak harus sembarangan memasukin tempat ini. Dan ini adalah dapur umum. Rumah ini pada tanggal 1 Oktober 1965 digunakan sebagai dapur umum bagi anggota pasukan pemberontakan. Nih semacam kayak gini, dijadikan sebagai dapurnya. Di tempat ini kita akan tahu apakah ada tanda lagi yang replika atau apa aja gitu loh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nuwun. Oh, seperti ini ya teman-teman ya, mejanya dengan kondisi seperti ini, dan di sini ada kayak amban. Kula nuwun. Untuk ini mungkin keramiknya ini mungkin tambahan ya atau gimana ya, hanya sebatas jalan biar pengunjung tahu gitu ya. Oke, aku akan nyalakan dengan lampu senter ya teman-teman biar kelihatan Petromak. Koleksi ini merupakan bukti sejarah dari peristiwa sebelum dan sesudah G30 SPKI. Yang asli dari sini adalah meja atau kursi, almari, tempat tidur, wajan, dan dandang. Yang replikanya balai, lampu tempel, tempayan, tungku, gayung, rak piring. Itu yang replika. Oke. Wajan, tempat tidur ini asli dari yang dulu tempat tidurnya. Terus meja dan kursi ini aslinya meja dan kursi. Terus almari ini aslinya ya teman-teman ya, untuk lemari ini aslinya. Dandan dan wajan. Kalau balai yang ada di depan itu adalah replika, lampu tempel replika, tempayan ini tempayan replika, gayung ada di belakang. Assalamualaikum. Wajan itu aslinya, untuk rak ini itu replika nih, itu asli. Oke, assalamualaikum. Kula nuwun. Ini sisa genteng asli dari ketiga rumah ini nih. Sisa asli genteng dari ketiga rumah ini ya teman-teman ya. Di atapnya itu pakai bambu ya. Di atapnya pakai bambu. Terima kasih sudah memberikan saya amanat atau kepercayaan untuk memberikan suatu edukasi di tempat ini. Luar biasa teman-teman, ya Allah. Untuk ini replika ya. Oke, tak tutup kembali. Untuk di sini sudah cukup, dan aku akan mengajak kalian untuk sebuah kendaraan yang dimana kendaraan ini dulu yang dibajak untuk mengangkut dari beberapa korban atau atas kekerasan ya teman-teman ya. PN Artayasa. Jadi ini mobil tua ya teman, mungkin setua kalian. Oke, akan tunjukkan sama kalian Dok D. Apa tuh? Diresmikan oleh Selamat. Oke, akan sedikit cerita. Oke, seperti ini. Mobil truk Dodge tahun 1961 dengan nomor polisi B2982L adalah replika kendaraan jemputan. Ini berarti kendaraan ini adalah replika ya teman-teman ya, replika jemputan PN Artayasa, sekarang divisi cetak uang logam perum peruri, yang dirampas oleh perampok. Jadi kendaraan ini dirampas oleh perampok G30 SPKI di sekitaran Jalan Iskandar Shah, daerah Blok M, Kemayoran Baru, Jakarta Selatan.
Kemudian kendaraan tersebut digunakan oleh pemberontak G30 SPKI untuk menculik atau mengangkut jenazah Brigjen TNI D. Panjaitan dari kediamannya ke daerah Lubang Buaya, Jakarta Timur pada 1 Oktober. Ke daerah Lubang Buaya, berarti ini daerah Lubang Buaya, yang tadi itu adalah Sumur Maut. Oke teman-teman, bisa kalian pahamin ya untuk tempat ini. Jadi mohon maaf kalau misalkan ada salah kata dari saya tentang penyampaian ataupun yang lain. Kita lanjut ke selanjutnya. Jadi saya ulangi kembali ya teman-teman ya. Jadi mohon maaf bila mana saya tentang penyampaian sejarah yang ada di sini ada salah, saya mohon maaf. Karena saya juga hanya sebatas orang eksplor, tapi dikasih kepercayaan untuk mengangkat sejarah tempat ini di siang hari. Dan kenapa saya nggak harus untuk eksplor di malam? Karena tempat ini nanti akan terkesan kalau malam bakalan terkesan horor. Tetapi apapun itu, horor itu tergantung dari setiap hostnya untuk membawakan acaranya gitu ya teman-teman ya. Untuk yang planning yang bakalan saya lanjutin adalah menuju Museum Pengkhianatan PKI atau Komunis. Dan di sana beberapa alur yang udah digambarkan dalam bentuk kayak mini-mini boneka gitu. Oke. Dan di sini ada lambang monumen Pancasila Sakti. Oke, dan di sana ada sebuah museum yang dimana adalah pengkhianatan PKI. Nanti lanjut ke arah ke sana ya teman-teman ya. Dan di sana banyak juga. Oke, kita lanjut menuju kendaraan dari Jenderal TNI Ahmad Yani, teman-teman ya. Ini adalah kendaraan dari beliau yang masih tersisa. Untuk ini bukan replika ya, ini memang asli. Dan di sini ada tulisannya. Mobil dinas Jenderal TNI Ahmad Yani. Kendaraan ini pernah digunakan oleh pahlawan revolusi Jenderal TNI Ahmad Yani sewaktu menjabat Menteri atau Panglima Angkatan Darat 1962 sampai 1965. Jadi ini adalah kendaraan di mana waktu Panglima Jenderal TNI Ahmad Yani mengemban dari jabatannya, dan inilah tunggangannya, kendaraannya seperti itu ya teman-teman ya. Kita bisa memutarin karena di sini ada batas, ada rantai yang tidak harus untuk dimasukin. Jadi saya untuk di luar saja biar teman-teman juga tahu kendaraan lama tua yang emang benar-benar masih ada ya teman-teman ya. Kondisinya seperti ini. Dan itu juga kendaraan operasional juga dari Panglima TNI Ahmad Yani ya teman-teman ya. Ada sebuah motor Toyota Land Cruiser yang masih ada di sini. Dijadikan sebuah pajangan atau monumen, museum, bukan monumen ya, museum. Seperti ini kendaraannya. Cukup melelahkan ya tempat ini ya teman-teman ya. Ini ada kendaraan. Oh bukan, ternyata ini kendaraan bukan. Oh ini ada tulisannya nih. Mobil dinas Pangkostrat Majen TNI Soeharto tahun 1965. Pangkostrat ini kendaraannya dari Bapak Soeharto, bukan Jenderal Ahmad Yani ternyata teman-teman, Bapak Soeharto. Mobil Jeep Toyota sejarah dengan nomor registrasi Angkatan Darat buatan tahun 1964, merupakan salah satu mobil dinas Panglima Komando Cadangan Strategi Angkatan Darat pada tahun 1964 yang pada waktu itu dijabat oleh Mayor Jenderal TNI Soeharto. Mobil ini digunakan oleh Mayor Jenderal TNI Soeharto dalam memimpin operasi penumpasan pemberontakan G30
SPKI pada tahun 1965. Dan di sini ada sebuah pendopo untuk istirahat kayaknya dari orang-orang ya teman ya. Kita akan memasukin. Nah, di sini ada tulisan pendopo. Oke. Pak. Hah? Iya. Oke, teman-teman, dan di sini ada sebuah Dena lokasi monumen Pancasila Sakti sebelum 1 Oktober 1965, dan di mana waktu itu banyak beberapa rumah yang ada, tapi akhirnya harus tersisa cuma 2 atau 3 rumah ya teman-teman ya. Rumah penahanan, pos komando, dan dapur umum itu yang masih tersisa. Yang lain itu dibubarin atau dibangun yang lain buat untuk kejelasan dari tempat ini. Seperti ini adalah gambaran atau denanya teman-teman. Oke, kita akan masuk ke dalam, dan di sini ada sebuah pengesahan dari Bapak Presiden Soeharto yang diresmikan pada 92 atau tahun 1992. Oke teman-teman, assalamualaikum. Karena aku udah pakai senter, jadi mungkin nanti akan menambah lebih jelas ya. Ini adalah gambar-gambaran waktu itu, yang dimana untuk yang pertama ini teman-teman, korban keganasan pemberontakan PKI Madiun. Kalau untuk ini adalah di daerah Madiun pada tahun 1948. Di bawah itu udah ada keterangan. Biar teman-teman juga tahu yang ada di luar negeri, luar mana ataupun yang nggak pernah kesini, biar dijadikan suatu edukasi. Untuk yang dua, ini adalah penggalian atau pengangkatan jenazah korban keganasan pemberontakan G30 SPKI di Lubang Buaya atau Jakarta Timur. Ini tempatnya teman-teman. Untuk yang ketiga adalah sidang Mahkamah Militer Luar Negeri biasa Mahmilut terhadap tokoh-tokoh pemimpin pemberontakan G30 SPKI. Oke. Ini adalah gambaran-gambaran yang ada di sini, pintu monumen atau museum. Assalamualaikum. Di sini ada beberapa manik-manik atau apa ya, ini boneka kecil-kecil gitu loh, tentang penjelasan yang ada di lokasi saat waktu itu. Ini gambaran yang awal, yang dimana di sini sudah dijelaskan teman-teman. Untuk seperti ini aku nggak akan menjelaskan lebih detail ya teman-teman ya. Kemungkinan bisa jadi akan menghambat waktu yang begitu banyak teman-teman, karena replikanya juga banyak. Di sini ada aksi teror gerombolan Syekh Mamat. Oke, biar teman-teman juga tahu seperti apa. Mungkin sebagai gambaran aja. Mungkin teman-teman bisa lihat di berbagai artikel yang bisa menjelaskan lebih detail ya. Jadi mohon maaf kalau misalkan penjelasan saya kurang dipahami. Ini sketsa konsep umum rencana operasi atau penumpasan pemberontakan P3 atau PKI teman-teman pada tahun 1948. Ini ada di daerah-daerah tertentu, Wonodadi, Kandat, Kediri, Nganjuk,
terus ada di Surakarta, ada di Magelang, Yogyakarta, di berbagai tempat yang ada benderanya nih ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Untuk yang ke-12 pembantaian di Dungus Sidoarjo kalau nggak salah ya ini ya. Oh, Dungus Madiun. Dikatakan bahwa Madiun tidak mungkin dipertahankan, maka pasukan TNI memasuki kota. Pasukan mengundurkan diri di Desa Kresek, Kecamatan Bungu, Kabupaten Dungus. Oh, Madiun. Daerah Madiun teman-teman. Wah, luar biasa ya Allah. Wah. Terus untuk yang ke-13 adalah musuh tertembak mati. Pada tanggal 1/48, TNI berhasil menguasai Dungus yang dijadikan PKI sebagai daerah pengunduran PKI. Musuh. Di sudut sana ada yang namanya musuh yang tertembak mati oleh pasukan TNI. Untuk yang ke-14 teman-teman, di sini ada besar. Pembunuhan massal di Tritomoyo, ya Allah, luar biasa nih. Yang begitu banyaknya yang dilakukan, ada yang dimasukkan sumur, ada yang digali-gali gitu teman-teman. Dimasukkan ruang apa itu? Untuk yang ke-15 adalah penangkapan Amir Syarifuddin. Untuk yang 16 adalah serangan gerombolan PKI ke asrama polisi di Tanjung Priuk. PKI menyerang asrama polisi di Tanjung Priuk. Dengan kekerasan pula yang ada di sana, digambarkan seperti itu ya teman-teman ya. Sungguh kekejaman yang sangat luar biasa waktu itu. Dan untuk yang 17 adalah peristiwa Tanjung Morawah yang masih tersisa di sini. Ini hanya ilustrasi yang dimana waktu itu hampir menyerupai seperti ini kegiatan mereka. Untuk zaman sekarang mungkin kalian bisa mengira-ngira atau mengada-ngada, tapi ini semua itu hanya gambaran atau ilustrasi yang waktu itu emang pernah terjadi gitu ya teman-teman ya. Kita akan memasukin ke atas jalur evakuasi, dan dimana ini adalah rute untuk museum yang ada di Lubang Buaya teman-teman. Assalamualaikum. Ini ada beberapa bahan atau pakaian yang waktu itu dipakai. Bendera yang dirampas dari PGR, Pasukan Gerilya Rakyat Sarawak. Pakaian PGRS. Oke. Dan ini adalah wacana yang dimana lahirnya MKTB PKI ya teman-teman ya. MKTB PKI, Kongres Nasional Partai Komunis Indonesia. Kongres. Dan di sini akan dilanjut. DNAidit diadili pada tahun 2005 bulan 2 55. Sidangnya seperti ini. Oke. Kita lanjut ke tempat kampanye budaya PKI. Ini adalah kampanye waktu zaman dulu untuk budaya PKI ya teman-teman ya. Ini selalu saya ingatkan sama kalian teman-teman, ini hanya gambaran-gambaran yang dimana dahulu banyak kekejaman yang terjadi dengan adanya bubarkan Babinsa, bubarkan pembina desa, terus ABRI polisi anti rakyat itu seperti itu, bubarkan Koramil, bisa kalian lihat sendiri teman-teman. Di sana ada yang tulisannya bubarkan Koramil juga, terus di sini ada bubarkan Babinsa.
Terus Kongres Persatuan Pamong Desa Indonesia PPDI pada tanggal 3 Agustus 1964 waktu dahulu. Oke. Dan di sini ada urutan nomor 22 peristiwa Kanigoro. Ini ada di Kanigoro juga, mungkin di Kanigoro Madiun saat waktu itu ada di sebuah madrasah negeri dengan datanya para PKI juga yang memberantas tempat pesantren di sini. Ada di daerah Madiun. Oke. Untuk yang urutan nomor 22 adalah peristiwa Bandar Betsi. Bandar Betsi. Ya Allah. Untuk yang urutan nomor 24 adalah Pawai Offensive Revolusioner PKI di Jakarta. Jadi ini udah revolutioners ya teman-teman ya yang ada di Jakarta. Seperti ini gambarannya waktu itu, hanya sebuah simbol gambaran saja. Jadi mungkin dulunya seperti itu gitu loh. Dan di sini ada penyerbuan Gubernuran Jawa Timur. Penyerbuan Gubernur Jawa Timur yang ada di daerah mana nih? Yang terjadinya ada dengan pasukan Garwani Jawa Timur semua ya teman ya. Gubernur Jawa Timur. Oh iya sih gubernur kok Jawa Timur. Ya Jawa Timur Jawa Timur semua. Oke, seperti ini ya teman-teman. Mulai lelah kayaknya aku. Oke. Kita lanjut ke sini. Penguasaan kembali gedung RRI Pusat. Penguasaan kembali RRI Pusat. Teman-teman. Luar biasa. Dan untuk urutan nomor 27 adalah peristiwa Kentungan Yogyakarta. Kentungan Yogyakarta. Ini ada korban juga di sana ya. Ada korban. Terus urutan nomor 28 adalah Rapat Umum Front Pancasila. Rapat Umum Front Pancasila ini dipimpin oleh siapa nih? Front Pancasila. Nggak kelihatan guys. Apa tuh? Untuk urutan yang nomor 29 adalah penangkapan DN Aidit. Ini kendaraannya. Untuk urutan nomor 30 adalah sidang Mahkamah Militer luar biasa. Sidang Mahkamah Militer luar biasa. Oke. Untuk urutan nomor yang 31 adalah rakyat Jakarta menyambut pembubaran PKI. Jadi ini adalah awal-awal pembubaran dari gerakan gerakan S30 SPKI ya teman-teman ya. Ini awal-awal yang dimana rakyat sudah mulai geram. Rakyat bersama dengan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada tahun 1966. Dan untuk urutan nomor 32, Operasi Trisula di Blitar Selatan. Ini adalah operasi yang ada di Blitar. Bagus juga ya. Untuk grafik, bukan grafik ya teman-teman ya. Pembuatan semacam ini tempatnya tuh kayak hampir-hampir menyerupai. Dan ini ada di sebuah gua, itu juga gua teman-teman. Waktu itu seperti ini gambarannya. Oke. Untuk ini operasi yang nomor 32 sudah selesai ya teman-teman ya. Ini ada gambar-gambarannya. Yang terakhir pemberangkatan 7 jenazah pahlawan revolusi dan markas besar Angkatan Darat. Pemakaman 7 jenazah revolusi di Taman Makam Pahlawan Kalibata 1960.
Terima kasih kepada Anda yang telah menyaksikan sebagian dari diorama peristiwa biadab yang dilakukan oleh PKI. Jangan biarkan peristiwa semacam itu terulang kembali. Cukup sudah tetes darah dan air mata membasahi bumi pertiwi. Untuk itu, pelihara dan tingkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Selamat jalan dan merdeka. Merdeka, teman-teman. Sekarang opening exit. Oke, kita menuju tempat museum yang satunya. Habis itu udah keluar sana, teman-teman ya. Mungkin ini hanya sebuah edukasi buat teman-teman yang pengen melihat di tempat atau sejarah yang pernah terjadi. Ya inilah tempatnya, teman-teman. Oh, ini ditutup, guys. Jadi mungkin aku akan turun aja ya. Untuk ini ditutup. Jadi aku akan turun aja. Loh, ini ditutup atau gimana ya? Coba aku masuk aja, nanti bisa masuk. Assalamualaikum. Nanti tak tutup kembali. Kula nuwun. Allahu Akbar. Bismillah. Mohon maaf kalau memang salah, tapi tadi udah dapat izin untuk memasukin. Dan di sini ada latihan sukarelawan para PKI di Lubang Buaya, teman-teman. Beberapa sukarelawan yang ikut partisipasi menjadi PKI, jadi anggota TNI atau apa waktu itu ya, teman-teman ya. Dan ini adalah proses yang dimana waktu itu jenazah para perwira angkatan darat yang dimasukkan ke dalam sumur maut ya, teman-teman ya. Ini adalah gambaran prosesnya. Sumur dengan diameter 1 meter kurang yang dimasukkan ke tempat ini, yang sedalamnya 12 meter, yang lebarnya 1 meter kurang, yang diisi dengan 7 orang. Ini adalah gambarannya, teman-teman. Dan ini adalah pengamanan Lanumah Halim Perdana Kusuma, yang dimana Perdana Kusuma dikuasai waktu itu. Pengamanan Lanumah Halim Perdana Kusuma. Oke, mungkin aku akan menjelaskan semuanya. Oh, luas ini ya emang ya jalannya ya. Oke. Pengangkatan jenazah dari sumur maut ini adalah pengangkatan pada tahun 65 ya, teman-teman ya. Saat sudah benar-benar dibubarkan. Ini beberapa jenazah yang udah diangkat. Terus dan di sini upacara pemberangkatan jenazah seperti ini. Ya Allah. Oke. Dan ini adalah penculikan Jenderal Ahmad Nasution. Wih. Apa? Ini gambarnya, teman-teman. Ada orang masuk, guys. Kaget aku, guys. Apa? Kayak yang menjaga, semacam clean service. Ini juga ada gambarannya, penculikan Mayor Jenderal MT Harjono. Jadi gambarnya seperti ini ya, teman-teman ya. Dan ini adalah Jenderal Ahmad Yani yang ditembak dari belakang waktu itu, teman-teman. Oke, ini ada gambaran. Mungkin hanya sebatas ini ya, teman-teman ya. Untuk yang lain atau sisa-sisa yang lain, ini Es Parman. Mohon maaf, aku nggak bisa neruskan ya, teman-teman ya, karena kecapean ini serius. Ini kayak semacam guru sejarah saya, aku guru sejarah. Dan ini ada penculikan Brigadir Panjaitan waktu itu, teman-teman, di kendaraan mobil. Terus ini adalah Sutoyo, Brigadir Jenderal Sutoyo. Ini fotonya kelihatan. Terus di sini adalah Letnan 1 PA Tendean
Ini fotonya, Letnan 1. Tertembaknya ajudan inspektur polisi. Ajudan inspektur polisi. Ini adalah gambarnya. Terus ini adalah tertembaknya Ade Irma Suryani Nasution. Ade Irma, ya Allah, anak yang masih kecil, ya Allah. Merinding aku di sini guys. Merinding itu mengingat itu loh maksudnya, bukan angker dan lain-lain. Buat teman-teman mungkin hanya sebatas ini ya untuk menjelajahin ke semuanya. Saya kira bakalan panjang dan akan menguras tenaga juga ya teman-teman ya. Dan saya pengen semuanya yang nonton video ini, sejenak aku mengharapkan dari kalian minta doanya buat para pahlawan yang dahulu yang telah memperjuangkan dan pahlawan-pahlawan yang masih ada. Semoga yang masih hidup, semoga beliau diberikan panjang umur, sehat selalu dan dilancarkanlah segala hal. Dan yang sudah mendahului kita para pahlawan, semoga beliau-beliau ditempatkan yang paling baik, paling indah, dan diampunilah segala apapun dosanya dan diterima amal ibadahnya. Mari sejenak kita kirim Al-Fatihah buat mereka semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan buat semuanya sahabatku yang dimanapun kalian berada, semoga kita semuanya diberikan keselamatan dunia dan akhirat di tempat apapun yang kita injak. Semoga menjadi hal yang baik dalam berperilaku ataupun yang lain. Hidup ini hanya sementara. Semoga kelak di akhirat sana kita semuanya diberikan kebaikan, diberikan tempat yang lebih baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin hanya sebatas ini saya Sang Explore. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya, penyampaian ataupun yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.